Palembang menyapa pagi hari ini. Nanti kita akan berbincang-bincang mengenai tren vape yang menjadi celah kejahatan narkotika Sumatera Selatan darurat narkoba. Nanti akan ada narasumber kita di pagi hari ini, Kepala BNN Provinsi Sumatera Selatan Brigjen Pol Hisar Sialagan SIK dan juga psikolog Rian Irana Purwa. Dan pendengar, untuk vape sendiri, kita tahu tren penggunaan vape ini menjadi celah baru kejahatan narkotika. Jadi penggunaan rokok elektrik atau vape yang sangat dekat dengan gaya hidup modern saat ini memunculkan ancaman baru. Di balik kemasannya yang tampak aman, vape mulai dimanfaatkan sebagai media penyamaran narkotika. Nah, kondisi inilah yang memperparah situasi penyalahgunaan narkoba di Provinsi Sumatera Selatan yang telah dinyatakan darurat. Dan BNN Sumsel mencatat peredaran narkoba dalam cairan vape ini tidak lagi bersifat kasuistis. Pengungkapan ratusan liquid vape mengandung narkotika menunjukkan adanya pola kejahatan yang terencana dan menyasar kelompok muda. Jadi modus umpan gratis di awal membuat banyaknya korban terjerat tanpa menyadari resikonya. Sebelum nanti kita bergabung bersama narasumber, saya akan ajak Anda dulu untuk mendengarkan laporan reporter kami Muhammad Irfan terkait dengan BNN meminta masyarakat untuk waspada narkoba jenis etomidet yang masuk ke dalam cairan vape tersebut. Badan Narkotika Nasional atau BNN meminta masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap tren penyalahgunaan narkoba jenis etomidet yang disinyalir sering dicampurkan ke dalam cairan vape. Fenomena ini dinilai sangat berbahaya karena menyasar generasi muda melalui kemasan modern rokok elektronik atau vape. Etomidet merupakan jenis narkoba baru hasil inovasi jaringan internasional terorganisir yang berbahaya bagi saraf dan kerap tidak disadari penggunanya. Kepala BNN Sumatera Selatan, Brigjen Pol Hisar Sialagan menegaskan penyalahgunaan narkoba melalui vape membuat peredarannya semakin sulit dideteksi aparat penegak hukum. Menurutnya, pengguna dapat terlihat santai di ruang publik sambil menghisap zat berbahaya yang merusak sistem saraf. Pemerintah pun telah memperbaharui regulasi dengan memasukkan etomidet ke dalam daftar narkotika melalui peraturan Menteri Kesehatan terbaru, sehingga Undang-Undang Narkotika dapat diterapkan terhadap peredaran cairan vape ilegal yang mengandung zat psikoaktif tersebut. Memang sehingga dengan dimasukkannya vape, dengan dimasukkannya narkoba ke dalam vape itu untuk mendeteksi seseorang menggunakan narkoba itu menjadi lebih sulit lagi. Artinya dia bisa saja nongkrong di kafe santai-santai duduk atau di mana saja di warung sambil menyedot vape atau rokok elektronik. Kita nggak tahu ini mengandung narkoba atau tidak sampai pada saat badannya melakukan reaksi. Ada yang bergetar-getar, ada yang sempongoyan, jalan jatuh, seperti yang kita lihat misalnya terjadi di Singapura. Karena itu pemerintah Singapura Ditambahkan Hisar, tren penggunaan etomidet dalam vape diketahui dari Singapura, kemudian menyebar ke Malaysia hingga masuk ke Indonesia. BNN mencatat vape yang mengandung narkotika umumnya dijual dengan harga yang sangat mahal, sehingga masyarakat diminta waspada terhadap penawaran vape hingga jutaan rupiah. Hisar juga menegaskan rokok dan vape kerap menjadi pintu masuk penyalahgunaan narkoba yang lebih besar, serta mengajak generasi muda untuk fokus pada pola hidup sehat agar terhindar dari bahaya narkoba. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad Irfan, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Pendengar, tidak hanya itu, Kepala BNN Provinsi Sumatera Selatan Brigjen Pol Hisar Sialagan juga berharap agar sekolah rutin melakukan tes urin terkhusus bagi pelajar yang dipandang memiliki penyimpangan perilaku di sekolah. Mengingat pengguna vape itu sendiri banyak ditemui pada usia pelajar, dirinya menyarankan agar sekolah lebih aktif untuk memonitor semua siswa yang memiliki penyimpangan tersebut. Karena biaya tes urin yang cukup mahal sehingga hanya ditujukan bagi mereka yang berperilaku menyimpang. kita mendorong untuk sekolah juga melakukan tes urin secara rutin. Tidak harus seluruh siswa karena mungkin memakan biaya yang cukup besar, tetapi beberapa murid yang mungkin kalau dalam pengawasan anak gurunya terjadi perubahan perilaku, mungkin tadinya dia rajin, kemudian dia sudah sekarang kok jarang masuk, kemudian dulu penampilannya
rapi, sekarang sudah tidak tertata lagi, atau dia emosinya tidak stabil, itu patut diindikasikan bahwa kemungkinan dia terpapar, dan itu bisa dilakukan tes urin untuk sedini mungkin kita ketahui kalau dia melakukan pecandu. Tren pengguna vape ini menjadi celah baru kejahatan narkotika. Dan pendengar, kita tahu bahwa Provinsi Sumatera Selatan sendiri berada dalam kondisi darurat narkoba dengan tingkat prevalensi penyalahgunaan yang masih tinggi secara nasional. Salah satu modus yang menjadi perhatian aparat adalah narkoba di dalam cairan rokok elektrik. Tren penggunaan vape dalam gaya hidup modern menjadi celah baru kejahatan narkotika. Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Selatan, Brigadir Jenderal Hisar Sialagan, mengatakan bahwa pengedaran mengungkap pengedaran 800 liquid vape yang mengandung narkotika di Kabupaten Banyuasin pada 29 Desember yang lalu, dan paket ini hendak dikirim dari Pekanbaru ke Palembang. Nah, ini ancaman nyata, jadi cairan vape ini bisa dicampur narkotika, pendengar. Jadi harga liquid vape yang mengandung narkotika itu kisaran mulai dari 4 juta rupiah hingga 5 juta rupiah. Tapi para pengedar akan memberikan secara cuma-cuma di awal sebagai umpan, dan diingatkan kepada pengguna vape agar tidak sembarangan menerima cairan rokok elektrik dari orang lain, sekalipun teman dekat. Karena menurut Kepala BNNP sendiri, banyak korban terjerat karena rasa penasaran dan tawaran gratis di awal. Jadi sekali mencoba bisa ketagihan, dan disitulah jeratannya. Di tengah kondisi Sumatera Selatan yang darurat narkoba, ironisnya jumlah pecandu yang secara sukarela datang untuk rehabilitasi masih minim. Jadi saat ini baru sekitar 2.000 orang per tahun yang mau datang direhab atas kesadaran sendiri, dan itu angka yang masih jauh dari ideal. BNN pun menekankan pentingnya daya imun sosial, yaitu berani menolak dan berani melapor. Jadi dipastikan bahwa rehab ini sesuai Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Pecandu yang melapor untuk rehabilitasi tidak akan diproses hukum, tidak ditangkap, dan akan mendapat layanan rehabilitasi gratis di BNN. Nah, untuk menyoroti maupun menghadapi daruratnya narkoba di wilayah kita ini, merespon cepat ancaman tersebut, Wali Kota Palembang Ratu Dewa menyatakan dukungan penuh terhadap pembentukan BNN Kota Palembang. Namun karena proses pembentukan instansi vertikal membutuhkan waktu, Pemkot sendiri memilih langkah cepat di tingkat daerah. Jadi disiapkan 3 langkah strategis. Pertama, membentuk Satuan Tugas Anti Narkoba yang pola operasionalnya menyerupai BNNK. Kedua, menyiapkan kantor layanan di kawasan Mall Pelayanan Publik Jakabaring di bawah koordinasi Kesbangpol. Dan ketiga, menyiapkan sumber daya manusia hasil kolaborasi Pemkot dan BNNP. Jadi tidak hanya itu saja, pendengar, Pemkot juga akan menggelar sosialisasi masif ke sekolah, perguruan tinggi hingga lingkungan internal ASN dan juga P3K. Apalagi dengan munculnya modus baru penyebaran narkoba lewat vape ini, jadi akan disiagakan dan akan semasif mungkin untuk masuk ke sekolah-sekolah lebih intensif begitu ya. Anda bisa bergabung bersama kami di line telepon 0711369977, 082179279090, atau bisa langsung ke aplikasi RRI Digital. Selamat pagi. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam, selamat pagi. Sama Bapak siapa, di mana Pak? Oh, dengan Teddy. Pak siapa? Teddy. Pak Teddy ya. Oke. Pak Teddy di mana Pak Teddy? Di Sudut Putih. Pak Teddy di Sudut Putih. Semangat Pak Teddy, yuk bisa yuk. Apa yang mau disampaikan Pak Teddy, atau mungkin ada pertanyaan nanti untuk narasumber kita di pagi hari ini? Jadi gini deh, sebenarnya kita tuh kalau bicara tentang narkoba tuh dari dulu ke dulu sampai saat ini kan berdasarkan perkembangan dunia lah. Sebenarnya intinya itu yang berperan itu pertama orang tua. Jangan sampai ibaratnya tuh memanjakan tapi sifatnya meracuni. Ya. Karena
kalau kita ngikuti keinginan anak kan berarti sama dengan kita meracuni, walaupun istilah kata kita sayang ataupun ingin sama dengan anak-anak yang lain. Nah, kemudian kita juga kan harus punya prinsipnya, kalau kita mengatur anak karena itu wajar, karena dia lahir dari kita kan. Tapi kalau kita nanti dia sudah dewasanya kita yang diatur, ya otomatis kita yang salah. Nah, kedua, peran guru. Peran guru itu kan setidak-tidaknya memberikan arahan positif, di mana jam belajar jangan terlalu gimana gitu ya. Saat jam belajar itu konsentrasi belajar, kemudian jam istirahatnya juga, guru juga punya wewenang untuk mengontrol anak didiknya. Karena kan tugas guru kan digaji, meskipun pada dasarnya kalau kita sudah berusaha itu kan lain cerita. Karena gini Mbak ya, kalau menurut saya, karena tidak ada hal yang bisa dikatakan yang gimana gitu ya. Dan kan memang kita tuh saat ini kan lagi diiming-iming. Nah, jadi kalau generasi kita ke depannya pada bodoh, ya otomatis lah. Jadi nantinya kan mereka kan tinggal mengambil alih. Karena kan mayoritas generasinya kan on semua. Gitu aja deh Mbak, terima kasih. Baik, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Ada Pak Teddy di Seduduk Putih. Kami juga menerima WhatsApp Anda juga pendengar ya di 0821 7927 9090. Bisa juga melalui aplikasi RRI Digital, bisa ke akun YouTube RRI Pro 1 Palembang, dan juga bisa melalui media sosial kami, melalui Instagram, Facebook, dan Twitter kita yang sudah terverifikasi. Jadi Anda bisa bergabung bersama kami saat ini di Dialog Palembang Menyapa. Kita masih akan terus mendiskusikan terkait dengan tren vape yang menjadi celah kejahatan narkotika. Jadi Sumsel ini sedang darurat narkoba, pendengar. Nah, jadi pendengar, Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Selatan mencatat peredaran narkoba dalam cairan vape ini tidak lagi bersifat kasuistis ya. Pengungkapan ratusan liquid vape ini mengandung narkotika menunjukkan adanya pola kejahatan yang terencana dan menyasar kelompok muda. Modusnya umpan gratis di awal ya, pasti gratisan di awal. Ini membuat banyak korban terjerat tanpa menyadari resikonya. Dan di sisi lain, rendahnya angka pecandu yang datang di rehab ini secara sukarela menimbulkan pertanyaan besar. Padahal negara ini menjamin pecandu yang melapor tidak diproses hukum dan mendapatkan layanan rehabilitasi gratis. Nah, situasi ini menunjukkan persoalan narkoba tidak hanya soal penindakan, tetapi juga ketakutan, stigma, dan juga faktor psikologis. Nah, jadi di dialog ini kami masih menunggu partisipasi Anda ya untuk bersama-sama membahas ancaman narkoba yang berbasis vape ini dari sisi penegakan hukum dan dampaknya terhadap kesehatan mental. Jadi pendengar, kenapa vape bisa menjadi pintu masuk baru narkotika, serta bagaimana sih memperkuat daya imun sosial agar masyarakat berani menolak dan melapor? Nah, nanti kita akan cari ya, kita akan temukan jawabannya bersama narasumber kita di Dialog Palembang Menyapa. Tahukah Anda, setiap tahun jumlah pengguna narkoba terus meningkat. Tak mengenal usia, siapapun Anda, sehebat apapun Anda, jeratan narkoba akan menghantui hidup Anda. Memicu kejahatan, dapat menyakiti orang lain, menghambat cita-citamu, merusak otak, merusak tubuh, jalan menuju kemiskinan, menyebabkan ketergantungan, dan pintu menuju seluruh kesulitan hidup. Jauhi narkoba. Cegah diri dengan menanam nilai positif. Pakai narkoba sama dengan mati. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia. Muka senang semua Pasti ada yang enak ini. Lihat nih bro, uang banyak bro. Wih, uang banyak dari mana Bagi dulu. Biasa, pinjaman online. Cara gampang dapat uang. Pakai cicil tiap bulan.
Nyaman abis. Cari perkara kau nih. Awas pinjaman ilegal. Pinjol itu bunganya besar. Baru kalau kau lupa bayar, siap-siap viral su. Kau pemuka dan foto KTP mereka sebar di semua nomor kontak. Heko, iya kak? Ih, maksud saya. Itu berarti macam begini nih. Makanya tanya-tanya dulu, jangan langsung tergiur dengan uang banyak. Pintar sedikit kok. Bijaklah memilih pinjaman. Percayalah kepada perusahaan keuangan yang diakui OJK. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1 Palembang Menyapa. Palembang Menyapa. Terima kasih Anda masih bersama kami di Palembang Menyapa, pendengar di Pro 1 Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Masih akan membahas terkait dengan tren vape yang menjadi celah kejahatan narkotika. Jadi Sumsel ini darurat narkoba. Anda masih bisa bergabung bersama kami. Telepon kami di 0711 369977, 0821 7927 9090. Kami juga akan menyampaikan informasi terkini pendengar bahwa terjadi kemacetan panjang akibat adanya tes di SMK 2 Palembang. Kemacetan dari lampu merah Polda Demang Lebar Daun sampai dengan SMK 2 membuat arus di lampu merah Polda macet parah. Dan tidak hanya di titik itu saja, ternyata di Basuki Rahmat juga terjadi kemacetan. Ada mobil mogok ya di sekitar angkatan 66. Jadi untuk Anda mungkin bisa berhati-hati, sabar ya, supaya nanti tetap selamat untuk nyampe ke tujuan. Kita lanjutkan kembali kebersamaan kita di Dialog Palembang pagi ini. Seperti apa yang sudah saya sampaikan tadi pendengar, bahwa pagi hari ini kita akan berbincang-bincang mengenai tren vape yang menjadi celah kejahatan narkotika, Sumsel darurat narkoba. Saat ini sudah hadir di studio Pro 1 Palembang narasumber kita, Kepala BNN Provinsi Sumatera Selatan, Brigjen Pol Hisar Sialagan SIK. Selamat pagi, Pak Hisar. Selamat pagi Mbak, selamat pagi pendengar RRI Pro 1 FM Palembang. Gimana perjalanan sini, lancar Pak? Sempat ada juga kecelakaan di daerah mana itu. Berarti Bapak kena juga kemacetan yang terjadi pagi hari ini ya? Tadi putar balik di depan Pengadilan Tinggi juga agak macet. Oh, baik. Nah ini pembahasan masih soal narkoba yang semakin hari itu semakin meresahkan ya Pak ya. Terus meresahkan ini. Jadi kita masih mengajak pendengar juga untuk bergabung di line telepon 0711 369977, 0821 7927 9090. Nah, Sumsel ini dikategorikan darurat narkoba secara nasional begitu Pak. Apa yang membuat Sumsel ini saat ini dikategorikan darurat narkoba secara nasional? Terima kasih Mbak. Dikatakan darurat, kita kalau BNN mengukur tingkat keparahan suatu daerah itu dari prevalensi. Prevalensi tahun 2020 BNN mensurvei per provinsi. Itu adalah survei per provinsi yang terakhir. Jadi memang data sudah menjelang 6 tahun ini, tetapi setelah tahun 2020 surveinya hanya nasional, prevalensi nasional. Nah pada saat tahun 2020 itu dirilis data survei per provinsi, prevalensi itu adalah jumlah persentase dari jumlah penduduk yang pecandu aktif. Pecandu aktif itu dikategorikan itu kalau misalnya dalam survei itu ditanyakan apakah kamu pernah pakai narkoba, jawabannya pernah. Kapan terakhir pakai narkoba? 1 bulan yang lalu. 1 bulan yang lalu, 3 minggu, 1 minggu itu digolongkan aktif. Kalau misalnya pakainya 2 bulan yang lalu, itu dikategorikan bukan pemakai aktif. Itu bukan pecandu. Karena bila seseorang itu bisa meninggalkan narkoba selama 2 bulan, berarti dia sebenarnya bisa meninggalkan 3 bulan sampai setahun gitu. Tapi kalau dia seorang pecandu, dia akan tidak bisa meninggalkan dalam jangka 1 bulan. Nah angkanya nomor 1 provinsi yang tertinggi itu Sumatera Utara.
Kalau prevalensi nasional kemarin baru tahun 2003 1,73%. 1,73%. Artinya dari penduduk Indonesia yang menggunakan narkoba itu 1,73%. Kalau kita baca lebih gampang lagi, dari 1.000 orang 17 orang pecandu. Kebetulan ini kemarin baru dirilis angka prevalensi tahun 2025. Survei ini dilakukan tahun 2025 dan baru baru dirilis kemarin 2026 Januari, naik angkanya jadi 2,1%. Jadi naik sekitar 400.000. Jadi sekarang kalau 2,1 itu kalau diangkakan jumlah penduduk Indonesia itu ada 4 juta sekian dari masyarakat Indonesia yang pecandu aktif. Kembali ke tahun 2020, nomor 1 adalah Sumatera Utara dengan prevalensi berkali-kali lipat dari rata-rata nasional. Ada prevalensi di Sumatera Utara 6,5%. Nomor 2-nya Sumatera Selatan dengan prevalensi 5%. 5% kalau kita kalikan dengan jumlah penduduk Sumatera Selatan dengan yang penduduk, kalau kita jumlahkan dengan penduduk, kalau kita kalikan dengan penduduk Sumatera Selatan pada saat disurvei 8,7 juta jiwa, berarti ada di angka sekitar 380.000 atau 400.000 jiwa. Dari 8,7 juta yang menggunakan narkoba ada 400.000. Baik, Pak. Apakah itu dikatakan darurat? Sangat begitu ya, Pak. Oh, sangat darurat. Sudah berarti bukan darurat lagi, sangat darurat. Sama persepsi dengan saya. Baik. Nah, pendengar kita juga tidak hanya bersama Kepala BNN Provinsi Sumatera Selatan, kita juga bersama psikologis klinis ada Ibu Rian Irana Purwa MC ya. Selamat pagi. Selamat pagi semua, RRI Pro Palembang. Ya, di Pro 1 Palembang. Jadi memang di dialog ini kita membahas ancaman narkoba berbasis vape dari sisi penegakan hukum dan juga dampaknya pastinya terhadap kesehatan mental ya. Jadi saya akan tanyakan langsung nih kepada psikolog kita, mengapa vape ini mudah diterima sebagai bagian dari gaya hidup modern, terutama di kalangan remaja? Bisa jadi karena remaja itu kan pengen coba-coba, Mbak. Iya. Pengen coba-coba, lalu vape ini kan tren ya di kalangan remaja ya. Kalangan remaja tren, terus ingin mencoba-coba ya. Lalu ingin mencoba-coba dan tren inilah yang mengakibatkan remaja ataupun kalangan dewasa ya menggunakan vape tersebut. Apalagi ya kebanyakan zaman sekarang ya Mbak ya, vape itu dialihkan untuk pengganti merokok. Jadi seseorang tidak menggunakan rokok, dialihkan menggunakan vape kayak gitu ya. Jadi apalagi vape sekarang lebih aman ya dibandingkan misalnya narkoba kayak gitu ya. Jadi ketika seseorang itu menggunakan vape, dia lebih pede, lebih percaya diri, apalagi dengan rasa-rasa yang enak ya Pak ya. Rasa permen, rasa buah kayak gitu ya. Jadi membuat dia merasa, oh enak nih vape daripada merokok, ada rasa asam-asam ya. Kayak gitu. Jadi untuk kalangan anak-anak juga barangkali untuk membuktikan bahwa dia, oh ini keren, udah dewasa nih, saya menggunakan vape kayak gitu. Ya, gitu. Dari segi kemasan pun dia sangat Lebih menjual menarik, begitu iya, ya. benar. Baik. Nah, saya kembali lagi nih ke Pak Hisar. Seberapa besar sih Pak tren penyalahgunaan narkotika melalui cairan vape ini dibandingkan memang modus konvensionalnya? Terima kasih Mbak. Vape ini kan seakan-akan lebih aman daripada rokok. Seakan-akan lebih ringan gitu ya Pak ya. Tapi kalau tulisannya kan banyak, tapi simpang siur kesimpulan yang valid apakah dia adalah alternatif yang sehat bagi pengalihan dari rokok konvensional. Nah, itu juga belum tahu karena ada beberapa jurnal juga mengatakan bahwa sama bahayanya atau bahkan mungkin ada yang mengatakan lebih berbahaya. Cuman mungkin kenapa sekarang vape itu ya itu memang karena keampuhan marketing mereka, seakan-akan kalau mengisap vape lebih modern. Kalau kita lihat anak-anak sekarang kan FOMO ya, fear of missing out. Jadi artinya kalau nggak nge-vape kayaknya kok ketinggalan zaman, kok nggak keren, nggak update lah gitu. Sehingga tren vape itu makin meningkat, tetapi
cara merokok dengan rokok elektronik itu juga membuka peluang bagi pengedar narkoba untuk masuk untuk mereka juga pakai teknik marketing. Mereka menawarkan cara mengkonsumsi narkoba dengan menggunakan vape, dengan memasukkan cairan-cairan yang mungkin biasanya cairan tidak ada narkotikanya, mereka menyuntikkan senyawa narkotika atau psikoaktif ke dalam cartridge vape tersebut. Dan itu sudah beberapa kali kita lakukan penangkapan. Bulan Oktober kemarin kita lakukan penangkapan, tetapi karena cairan yang ada di dalam vape itu belum kita kategorikan oleh Kemenkes sebagai narkotika, akhirnya kita lakukan penindakan di Undang-Undang Kesehatan. Nah, di Undang-Undang Kesehatan ini itu hanya tentang obat keras yang diedarkan tidak secara prosedural, dan itu hukumannya sangat ringan. Yang bisa ditahan pelakunya itu apabila dia terbukti menjual. Kalau kita tangkap dia hanya menguasai, meskipun dia menguasai 50 cartridge, itu tidak bisa ditahan. Tapi kalau misalnya dia terbukti menjual, baru kita bisa menahan yang bersangkutan. Sehingga lemahlah kalau kita pakai undang-undang. Dan sanksinya pun sangat ringan. Seperti kemarin kita tahu ada artis Jonathan Frizzy, dia tangkap itu hanya kena 8 bulan. Karena dia dikenakan undang-undang kesehatan, bukan undang-undang narkotika. Tetapi akhir tahun kemarin, bulan Desember, dikeluarkan Permenkes nomor 15 tahun 2025 yang memasukkan beberapa senyawa aktif, psikoaktif itu ke dalam narkoba. Salah satunya yang kemarin dulu kita tindak dan kita tidak bisa gunakan undang-undang narkotika, jenisnya yang lagi tren sekarang adalah etomidat. Etomidat itu seperti turunan dari ketamin yang sudah dimasukin di daftar narkotika oleh Kemenkes. Kemarin kita akhir tahun kemarin sekitar tanggal 26-28 kita melakukan penindakan, kita menangkap 2 tersangka dengan barang bukti 800 cartridge rokok elektronik. Baik. Beserta elektroniknya juga. Baik, saya juga akan tanyakan nanti Pak ya, dari pengungkapan yang 800 liquid itu tadi, apakah memang ada indikasi jaringan lintas provinsi yang lebih luaskah? Tapi ditahan dulu Pak, karena sudah ada pendengar yang bergabung. Selamat pagi. Selamat pagi Mbak. Iya, sama Mbak siapa? Di mana? Saya Ibu Rianti di Banten. Mbak siapa Mbak? Putus-putus Mbak? Ibu Rianti Mbak. Oh, Ibu Rianti. Di mana Bu? Ya, di Banten. Di Banten, silakan. Baik, selamat pagi Pak. Dan kalau mendengar dari Bapak, selamat pagi Bu Rianti. sangat mengkhawatirkan ya Pak, karena ternyata narkoba ini sulit ternyata untuk dideteksi, apalagi kalau dari jumlahnya tadi prevalensi. Tapi wajar kalau ternyata ada yang berita info itu kemarin katanya kan ada anak sekolah lah yang walaupun bukan di Sumatera Selatan ya Pak, anak sekolah yang katanya ternyata di kelas nyabu gitu, anak SD loh Pak, itu kan mengerikan sekali. Lalu juga yang membingungkan itu begini, saya kan suka juga di tempat-tempat olahraga gitu, nge-gym dan lain sebagainya, atau senam gitu. Kadang-kadang ibu-ibu itu juga ditawarin obat-obat diet. Ternyata saya baca-baca obat-obat diet itu juga ada yang mengandung kalau nggak salah, kalau saya salah itu dikoreksi betamin amfetamin begitu ya Pak. Nah ini bingung mau melaporkan, nanti saya khawatir saya juga ikutan kena gitu kan. Tapi saya juga khawatir jadinya mau dapat lingkungan yang sebetulnya sehat kok malah jadi begini, walaupun juga pinginnya kurus kan, tapi nggak gini-gini juga gitu loh Pak. Terus kalau melihat perilaku suka temen nih, misalnya cerita nih suaminya kadang itu, saya ke psikolog juga ya, maaf ya Mbak ya, kalau misalnya kadang bayi, kadang juga marah-marah, kadang nggak jelas gitu, ini sebetulnya ada indikasi narkoba atau enggak gitu ya, ingin tahu juga gitu. Terus kadang-kadang
kalau misalnya sakit nih 4 hari, nanti di hari kelima tuh sehat lagi, itu aneh nggak sih gitu loh. Itu saja yang mau saya tanyakan, Mbak. Terima kasih ya, Mbak. Baik, terima kasih Ibu Rianti sudah bergabung bersama kami. Silakan dijawab nih. Terima kasih Bu Rianti. Memang pengedar narkoba, jaringan sindikat narkoba itu masih ke semua kalangan dengan narasi yang seakan-akan benar. Jadi kalau misalnya dia masuk ke dia akan masuk ke daerah yang kira-kira komunitas atau lingkungannya yang punya daya beli. Kalau orang fitness kan pasti punya daya beli, kemampuan ekonomi yang cukup. Dia bukan hanya ke fitness, misalnya ke fitness dia bilang, oh ini untuk langsing, ini untuk kuat fitnessnya. Itu jadi narasinya seakan-akan benar. Ini untuk supaya kesehatan juga, untuk turun berat badan, mungkin ke ibu-ibu gitu ya, atau ke olahragawan yang pengen hasil cepat gitu, untuk membakar lemak ditawarkan, ini obat untuk ini gitu. Dia masuk ke misalnya daerah pertambangan, dia bilang ini narkotik, ini bahan bukan buat senang-senang, ini buat meningkatkan produktivitas supaya kuat gitu. Dia masuk lagi ke daerah pertambangan, seperti itu narasinya. Dia masuk ke kampus, kepada mahasiswa ditawarkan ini untuk kuat melek, supaya kuat belajar gitu. Ini bukan buat senang-senang. Jadi apapun narasi mereka, mereka membangun narasi yang seakan-akan masuk logika juga gitu, dan bukan buat entertain, tapi semuanya itu sebenarnya cuman marketing kosong, dan itu sangat menyesatkan. Dan ibu nggak usah ragu-ragu melaporkan kalau ada praktek, informasikan saja ke polisi atau ke BNN, nanti kita akan lakukan penyelidikan, Bu. Kemudian yang kira-kira mungkin itu sementara untuk vape ini, kita sudah yang kemarin kita tangkap, kita kenakan undang-undang narkotika, dan di BNN pusat juga sudah mengungkap pabriknya di apartemen. Jadi ya susahnya ini narkoba ini, beberapa senyawa yang digabungkan dalam satu laboratorium atau pabriknya itu bisa diterangkan bahan-bahannya tidak dilarang. Misalnya dia mendatangkan senyawa ini dari Australia, senyawa satunya lagi, yang kedua dari Singapura, senyawa satunya lagi dari Filipina, masuk Indonesia baru digabungkan, baru diracik, itulah menjadi narkotika. Nah, pengawasan bahan-bahan ini yang namanya prekursor ini yang memang harus kita perketat. Karena itulah kita bekerja sama dengan Bea Cukai. Bahan-bahan yang tergolong dalam prekursor itu edarnya pun harus kita awasi, bukan hanya narkobanya, bahan-bahan yang menyusun narkoba itu yang memang dimanfaatkan juga di bidang industri lain, misalnya industri farmasi, industri tekstil, itu tapi kalau di dalam pengawasan itu bisa lari dan disatukan dalam satu tempat, dan disatukan bisa menghasilkan narkoba. Itu yang kita lakukan, Bu. Baik, Mbak Ira, silakan Mbak. Oke, saya ya sebagai psikolog klinis ya, terima kasih untuk Bu Rianti atas pertanyaannya. Saya sebagai psikolog klinis ya Mbak ya, saya ingin menekankan bahwa semua jenis narkoba itu, baik itu sabu-sabu, inek, ganja, dan zat adiksi lainnya ya, dapat mengubah perilaku seseorang. Perubahan menjadi lebih mudah marah, sudah itu cepat tersinggung, emosional lebih sensitif, hingga muncul rasa curiga yang berlebihan terhadap orang lain. Selain agresivitas terhadap seseorang itu ya Ibu ya, perubahan apalagi sih yang lebih terjadi secara psikologis yang kita lihat ya, seperti adanya perubahan yang sering terlihat antara lain sikap yang semakin tidak patuh terhadap aturan, sulit menerima nasihat, serta kecenderungan berada dalam lingkungan pertemanan yang buruk kayak gitu Bu. Jadi yang akhirnya berdampak negatif pada dirinya sendiri. Apalagi dianya marah-marah ya sampai 4 hari atau 5 hari baru kata Ibu tadi itu baru kembali lagi seperti awal. Barangkali itu juga ciri-ciri dari narkoba ya Pak ya. Bisa jadi misalnya pada 1-3 hari dia masih ada pengaruh dari zat pemakai narkoba, jadi biasanya dia tidak bisa tidur, emosionalnya terganggu, sehingga dianya melihatkan perilaku-perilaku negatif pada diri dia Ibu. Tetapi terkadang kita lihat juga ini, apakah emang dianya memakai narkoba atau tidak.
Nah, betul kata Bapak tadi, kita harus mengeceknya Bu, melihat dulu lingkungan sekitar kita gimana. Apakah anak ini barang-barang di sekitarnya ada yang hilang kayak gitu. Sudah itu apakah emosional anaknya terganggu, apa meledak-ledak. Apakah ada lagi misalnya lagi sekolah nih, apakah anaknya nggak mau sekolah, malas-malasan. Nah, itu butuh kita sebagai psikologi kita butuh konseling mendalam agar kelihatan bahwa anak itu memakai narkoba atau tidak kayak gitu. Adanya pendekatannya. Ini harus menjadi orang tua ya. Orang tua itu kalau bisa menjadi rumah bagi anaknya. Jadi anak itu tidak melarikan diri ke tempat orang lain. Karena kadang anak itu mencari kenyamanan di lingkungan luar karena di lingkungan keluarganya nggak nyaman nih, sehingga dia mencari ke lingkungan luar sehingga ternyata narkoba ini lebih enak nih dipakai, lebih nyaman kayak gitu ya, gitu aja sih Mbak. Baik, nah kembali ke 800 liquid tadi Pak, indikasi jaringan lintas provinsi yang lebih luas? Kalau narkoba ini kan kita kategorikan transnational crime atau kejahatan transnasional, bukan hanya luar daerah, tetapi dari luar negeri. Kalau untuk bahan-bahan seperti sabu-sabu, metafetamin dan amfetamin itu rata-rata dari luar negeri. Kemudian liquid juga prekursor itu rata-rata dari luar negeri. Kecuali mungkin kalau narkoba jenis ganja mungkin lokal Indonesia. Untuk kita yang hasil tangkapan di Sumatera Selatan, kita belum pernah mendapatkan yang langsung dari luar negeri ke Sumatera Selatan. Biasanya dari luar negeri, dari Malaysia, dari Thailand atau dari Myanmar. Kebanyakan, yang paling banyak dari Malaysia, itu masuk lewat Aceh, Medan, Jambi, kemudian Kepri, Riau, baru lewat darat masuk ke Sumatera Selatan. Nah, memang hasil tangkapan kita kemarin itu juga kita lidik, kita surveillance dari Pekanbaru barangnya. Dan itu kebanyakan memang begitu, semua narkoba, termasuk juga vape, rokok elektronik. Tapi kalau berdasarkan usia gitu ya Pak ya, kelompok usia mana sih yang paling banyak menjadi sasaran narkoba berbasis vape ini? Karena saya tadi sampaikan juga vape itu adalah gaya hidup anak muda yang kelihatan FOMO dan tidak mau ketinggalan. Kita jarang melihat Gen X atau Gen Y pakai vape ya. Biasanya milenial dan Gen Z yang pakai vape. Akhirnya sasaran pintu masuknya juga ke generasi milenial, mungkin yang kelahiran kira-kira 2000. Milenial 80-an Pak, masih 90 dan 2000 lah, gitu ya maksudnya. Oh, jadi tidak yang di bawahnya itu belum terindikasi ya Pak? Kalau belum kita ada. lihat kan rata-rata yang kelahiran 70-80 itu kan pakai rokok konvensional. Ya seperti seumur-umur saya lah kan, Gen X kan. Nah, gitu. Baik. Nah, kembali ke Mbak Ira nih. Mbak Ira, jadi sebenarnya untuk vape dan juga narkotika yang konvensional ini, apakah memang polanya juga sama? Maksudnya proses ketergantungannya juga sama terbentuk? Iya. Atau ada bedanya? Kalau vape dengan narkoba ya Mbak ya, sama Mbak, tetapi dalam jangka waktu barangkali agak lama ya kalau vape ya. Kalau narkoba kan sama juga sih, agak lama juga ya tergantung. Tetapi kalau narkoba ketika dia sudah mencoba hal yang lebih rendah dulu nih, sebenarnya kan Mbak kalau vape itu untuk anak remaja ya, itu adalah pintu utama masuknya narkoba. Kuncinya nih, jadi dia menggunakan vape dulu nih anak remaja. Pertama dia nggunain rokok, terus rokok, enak nih rokok, terus menggunakan vape lagi. Lalu ditambah nih, benar kata Bapak tadi, ditambah barang sintetis dari sabu nih. Oh ternyata fly nih enak nih, ternyata memakai vape ini. Udah mulai nih pakai sabu-sabu lagi. Sudah sabu-sabu udah meningkat lah dianya, barangkali heroin barangkali sekarang tidak ada ya. Lebih ke menggunakan sabu-sabunya lebih meningkat kayak gitu. Jadi sebagai anak remaja nih, jangan coba-coba deh memakai walaupun rokok, walaupun vape kayak gitu ya. Karena sekali kita mencoba Mbak, itu akan membuat kita ketagihan. Apalagi ini membuat otak kita, kayaknya enak nih, ngefly nih.
membuat stres menjadi tidak stres, menghilangkan pikiran kita menjadi kayak tenang nih, nge-vape nih, mengobrol sama teman-teman jadi agak nyaman nih. Kayak gitu. Oke, katanya si pengguna tadi ya. Iya, kata pengguna tadi. Ya. Oke, nah ini saya akan bacakan dulu WhatsApp yang udah masuk di WhatsApp-nya Pro 1. Ada Frisky di Prabu Muli. Vape ini sebenarnya narkoba jenis baru atau sebelumnya narkoba lama yang dicairkan? Apakah ini sama dengan kasus selebriti Jonathan Frizzy? Silakan dijawab Pak Hisar. Terima kasih. Pertama, vape itu kan sebenarnya dikenalkannya itu kan adalah cara merokok gaya baru. Mungkin kalau gaya sebelum rokok ditemukan juga rokok bakar, mungkin kalau kita kenal rokok bakar tembakau itu dari mulai invasi Amerika ke Indian, dunia baru. Mulailah ada tembakau merokok. Sebelumnya itu malah di Timur Tengah namanya sisa. Itu sensasi menyedot sesuatu hasil bakaran, kemudian mengeluarkan dari pernapasan. Jadi cara mengisap dan mengeluarkan mungkin itu yang membuat sensasi sesuatu. Nah, sekarang dengan pengembangan teknologi dibikinlah elektronik yang lebih praktis, lebih simpel dan seakan-akan lebih modern lah. Padahal sama, intinya sama, itu memasukkan partikel ke dalam sistem pernapasan kita kemudian dikeluarkan. Sensasi mengeluarkan seperti asap uap itulah yang mungkin mereka cari, dan itu cara marketingnya mereka seperti menggantikan. Betul sekali kata Bu Psikolog tadi bahwa pintu masuk dari seorang anak atau seseorang itu pakai narkoba itu adalah, kalau yang dari survei ini adalah rokok dan minuman keras. Jadi kalau misalnya Ibu Rianti dan ibu-ibu lain, juga Mas Frizzy, semakin dia bisa tidak merokok dan seorang anak itu tidak merokok dan minuman keras, semakin kecil risiko dia untuk masuk naik lagi ke penggunaan narkoba. Begitu juga dengan vape. Saya katakan merokok ini kan termasuk rokok bakar dan rokok elektronik ya, termasuk vape. Jadi kalau dia tidak merokok, jadi jarang sekali kita menemukan seorang pecandu narkoba itu tidak merokok dan tidak minuman keras. Biasanya dia sudah melewati tahap mengkonsumsi minuman keras dan mengkonsumsi rokok elektronik maupun bakar. Baru dia masuk ke tahap konsumsi narkoba. Karena itulah buat orang tua sekarang punya tantangan yang lebih berat daripada orang tua kita dulu membesarkan kita. Dulu kalau kita informasi itu dapatnya cuma dari sekolah, dari orang tua, dari teman lingkungan kita. Sekarang di setiap genggaman anak itu informasi itu terbuka lebar. Dulu kalau kita mau mendapatkan informasi yang mempengaruhi cara berpikir kita harus butuh effort yang besar. Kita harus mencari ke perpustakaan, kita harus pinjam buku, kita harus beli buku, masuk ke toko buku, cari mana informasi yang kita. Sekarang anak-anak sekarang bukan mencari, tapi mengalami tsunami informasi. Yang mereka butuhkan adalah filter. Karena itulah orang tua itu harus menjadikan, seperti tadi Mbak Psikolog bilang, kalau saya bilang kalau dengan ngobrol dengan BPKBN punya program yang bagus sekali, masalah Gati, Gerakan Ayah Teladan Indonesia. Seorang ibu dan ayah itu harus menjadi hero nomor 1 bagi anak-anaknya. Rumah kita itu harus menjadi surga, tempat terindah buat anak-anak kita. Jadi tidak ada tempat lain yang paling indah selain rumah kita. Dan kalau misalnya dulu saya dinasihatin orang tua bahwa bergaulah seluas-luasnya, jangan pilih-pilih teman. Tapi kalau untuk hari ini, dalam konteks sekarang, dibalik ya Pak? Dibalik, gak usah banyak teman, 5 aja. Yang penting membangun daripada banyak-banyak toksik. Gitu. Yang penting berkualitas ya Pak ya? Berkualitas gitu. Jadi gak usah pilih-pilih. Dan orang tua harus tahu siapa satu persatu teman anaknya. Bagaimana lingkungannya. Kalau saya misalnya anak saya, Pak mau nginap di rumah teman, gak usah, teman kamu yang nginap di rumah kita aja. Daripada kita nggak tahu apa yang terjadi selama 24 jam dia nginap. Kira-kira seperti itu. Dan setiap pengeluaran uang saku harus betul-betul diketahui, ditanyakan, dibeliin apa kemarin uang yang saku yang kemarin. Jangan sampai mereka, meskipun uangnya kecil, mereka bisa urunan. Urunan untuk beli paket kecil. Ini pengedar narkoba juga, karena dulu narkoba mahal, 1 gram misalnya 1 juta, sama bandar narkoba dibikin paket perkecil 0,1 gram, 100 ribu aja cukup. Uang saku yang misalnya 50 kumpul dapat 0,1 gram harga 100 ribu, dipakai bertiga, 5 kali sedotan, sudah teler tuh. Baik, kita tahan dulu ya Pak. Ini sudah ada pendengar kita yang bergabung jauh nih Pak, dari Bandung Timur, Pak Ahmad Irwan. Selamat pagi.
Selamat pagi, ini sama Mbak Tata bukan? Iya, sama Tata. Silakan Pak. Ya, selamat pagi, Assalamualaikum Bapak, Ibu narasumber. Saya dari Bandung Timur. Soal masalah narkoba di sini ya. Memang masalah narkoba ini kan tidak habis-habisnya Pak. Walaupun ada BNN tidak bisa dipegang dengan BNN itu sendiri. Terutama di lingkungan lah. Seperti begini Pak, kan banyak sasaran kan para remaja kan yang masih polos kan sekarang. Nah sekarang begini, saya timbul pertanyaan. Banyak terjadi seluruh perusahaan narkoba itu di pulau-pulau apa itu di pelabuhan yang tikus kan. Kenapa kok bisa lolos kan? Seperti itu. Di sana kan mungkin ada penjagaan ketat. Ada bea cukai, ada penjagaan seperti kenapa timbul pertanyaan bisa jadi lolos. Kalau di Jawa Barat kan Pak tidak punya pelabuhan kan, cuma Cirebon juga sudah tidak berfungsi. Beda dengan daerah-daerah Sumatera kan masih banyak pelabuhan kan, terutama di Kepulauan Kepri, Kepulauan Riau, kemudian di Pangkal itu masih daerah kepulauan. Nah di sana banyak jadi penyeludupan masalah narkoba. Jadi timbul pertanyaan, mungkin penjagaan ketat apa memang kucing dan tikus sudah kerjasama? Itu yang pertama. Yang kedua satu lagi Pak, ini masalah kalau masalah rokok dikaitkan narkoba saya tidak setuju Pak. Kenapa demikian? Saya aja sebagai perokok tidak pernah terlibat dalam narkoba sekecil pun apa. Makanya sama saat ini bagaimana sih jangankan narkoba Pak, minuman keras pun juga saya belum pernah bagaimana rasanya. Jangankan minum serta setuju belum pernah. Jadi kalau ngerokok itu tidak setuju kalau dikaitkan dengan narkoba. Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Siap, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan langsung saja dijawab nih Pak Hisar. Pertama sama Pak, saya masih perokok juga Pak. Jadi saya juga nggak narkoba. Bukan, saya tadi mungkin harus saya ini rokok dan minuman keras itu pintu masuk kalau anak-anak kita. Jarang ada pecandu narkoba yang tidak merokok dan tidak minum keras. Artinya bukan perokok itu pasti narkoba, cuman lebih gampang seorang masuk ke narkoba kalau dia sudah perokok dulu. Itu intinya Pak ya. Sama Pak, kita masih perokok Pak. Saya belum bisa meninggalkan rokok Pak. Hard habit to break Pak. Kemudian untuk pelabuhannya pelabuhan tikus istilahnya ya Pak. Itu pelabuhan tradisional yang tidak ada fasilitas, memang bukan untuk transportasi barang Pak. Pelabuhan tradisional itu biasanya untuk nelayan, orang menambatkan itu yang tidak ada pemeriksaan bea cukai dan itu tidak boleh pemindahan barang atau transportasi barang melalui pelabuhan itu. Nah, pelabuhan tradisional itu yang mungkin sudah ada sebelum negara ini berdiri dan itu jumlahnya ribuan di Indonesia ini. Karena itulah kita selalu bekerja sama dengan masyarakat sekitar untuk mau memberi informasi apabila masyarakat mengetahui ada praktek peredaran gelap narkoba di pulau-pulau terluar, terpencil, kemudian yang tidak ada petugas bea cukai atau syah bandar, karena tidak semua pelabuhan terutama pelabuhan tradisional yang Bapak sebut pelabuhan tikus itu ya memang bukan untuk lintas barang dan manusia. Nah, itu memang tidak ada aparatnya di situ. Tetapi kita membuat jaringan informasi apabila memang diketahui. Jangan ragu-ragu untuk memberi informasi ke kita, pasti kita tindak lanjuti. Mungkin demikian Pak. Baik, nah saya ke Mbak Ira nih. Mbak Ira, kenapa tawaran gratis ini di awal sangat efektif ya menjebak korban-korban ini secara psikologis? Oke, karena kalau seandainya kita nih Mbak diberi makanan gratis ya, itu kan akan kita seandainya di anak tersebut diberikan gratis nih, dia terasa nih, ternyata enak nih memakai narkoba, adanya stimulus di otaknya kayak gitu Mbak, adanya ternyata besok-besok malahan dianya menjadi pecandu, dia nyari, karena itu adalah salah satu trik ya Pak ya, salah satu trik dari bandar narkoba. Pertama kita memberi seseorang itu dengan cara cuma-cuma, gratisan dulu, ini coba dulu nih. Sama kayak kita di supermarket, marketing. Marketing seperti minum-minuman di mall-mall, Mbak coba dulu, enak nih rasanya nih. Lalu kita coba, terasa enak ya. Kayaknya minuman ini enak. Lalu kita beli dong untuk besok-besoknya. Akhirnya kita kecanduan ya Mbak. Nah seperti itu juga narkoba. Sama aja deh polanya ya. Malahan ada kemarin pasien saya Mbak, malahan dia miris, benar kata Bapak kemarin, itu orang tua itu menjadi kalau bisa menjadi nyaman, tempat nyaman anak-anaknya. Karena pasien saya kemarin kelas 2 SD udah memakai namanya sabu-sabu Mbak.
Oke. Karena pertama-tama itu tadi Mbak diberikan dengan coba-coba. Tidak adanya istilahnya tidak dia diberikan uang oleh orang tuanya itu terlalu besar karena orang tuanya sibuk. Jadi orang tuanya sewaktu anaknya minta uang dikasih, sewaktu anaknya minta uang dikasih. Makanya ada bandar narkoba tuh sebagaimana caranya Mbak dia mendapatkan target. Sudah diintai ya, begitu Intai ya. kayak gitu. Benar kata narkoba ini ya Pak ya. Yang Bapak itu tadi itu ya bertanya ya tentang penyelundupan ya Mbak ya. Penyelundupan itu tuh sebagaimanapun orang narkoba pasti akan mencari bagaimana sih cara menyelundupinya tuh kalau yang enak nih gimana nih kayak gitu. Nah, tapi ngomong-ngomong gratis, kan rehab juga gratis gitu ya Pak. Kalau secara psikologisnya, kenapa banyak pecandu itu yang malah enggan datang untuk rehab gitu? Bukan enggan datang ya Mbak ya, barangkali belum ada niat dianya untuk merubah atau mengobati dirinya. Oh, berarti yang datang itu memang sudah di dalam tekadnya bulat gitu ya? Tetapi kebanyakan ya kalau seandainya rehab-rehab itu biasanya pertama paksaan Mbak, paksaan dari keluarga, tangkapan dari BNN ya, tangkapan dari polisi kayak gitu Mbak ya. Jadi kenapa sih orang rehab biasanya 3 bulan direhab, besoknya masuk lagi nih direhab? Karena apa Mbak? Tidak adanya dari diri dianya untuk melepas narkoba itu. Baik. Gitu. Saya ke Pak Hisar nih, ada pertanyaan di live chat YouTube kita Pak. Dari pantauan BNN, apakah kasus narkotika ini lewat vape di Sumsel ini sudah masuk kategori darurat juga? Apa masih banyak juga yang belum terungkap? Dari Mbak Aurora, silakan Pak. Terima kasih Mbak Aurora. Untuk vape ini kita baru menangkap, saya sudah mulai banyak dan mereka biasa edarkan di tempat hiburan malam. Beruntungnya vape yang mengandung narkoba itu harganya mahal. Jadi nggak usah ragu-ragu, misalnya kalau misalnya beli vape di supermarket gitu harga 25.000 itu pasti nggak ada narkobanya, karena narkobanya mahal harganya. Satu vape ini, satu cartridge ini harganya 3 juta kalau di Pekanbaru, sampai di Palembang biasanya dijual 5 sampai 7 juta. Nah, ini yang kita tangkap kemarin, merek Yakuza. Seperti ini digunakannya ya, masukkan ini cartridge-nya, ini dimasukkan ke ini baru disedot. Nah, kalau dia menyedot begini, tidak ada yang tahu bahwa itu mengandung narkoba atau tidak. Yang sana vape benar atau enggak gitu. Nah, jadi sesimpel itulah. Jadi kalau misalnya kita datang ke kafe, ada yang pakai vape, kita nggak tahu yang mana yang mengandung narkoba. Gitu. Karena itulah mungkin di Singapura karena susahnya mendeteksi mana vape yang pakai narkoba atau tidak, mereka langsung mengambil kebijakan semua rokok elektronik dilarang di Singapura. Sekarang kalau misalnya ke Singapura, ketahuan bahwa ini bisa denda puluhan juta. Karena disamakan narkoba. Pokoknya ada orang pakai rokok elektronik atau perangkatnya langsung kena denda mahal sekali, atau bahkan sekarang mungkin sudah kurungan. Jadi sebelum berangkat Singapura pasti ada pengumuman ini dilarang, ini dilarang, ini dilarang. Demikian yang bisa saya informasikan. Dan kalau kita pakai teori kriminologi, misalnya apa yang kita tangkap itu sebenarnya gunung es aja. Misalnya kalau kita nangkap 10, berarti ada 100 itu yang di luar itu. Benar. Kira-kira seperti itu. Makanya ini menjadi warning buat kita semua, baik orang tua juga, betul-betul pengawasan ke anaknya, dan ya harus cerewet. Jadi nggak bisa cuman berangkat atau berserakan. Jangan, anak-anak kita tuh tidak punya guide yang kuat dengan informasi, dan kita harus mengetahui, ajak ngobrol. Dengan ngobrol 10 menit, 15 menit setiap hari, kita bisa tahu nih arah pikirannya kemana nih. Dia masih on the track apa tidak gitu. Dan itu juga udah bisa mengukur bahwa saya jadi hero nggak buat anak saya. Benar. Jadi kalau kita bicara baru 2 menit dia udah pergi, hati-hati. Bahwa bapak ibu bukan teman diskusi yang baik buat anak ibu. Apalagi jadi hero, teman diskusi aja tidak. Itu alarm bahaya buat seorang orang tua. Kalau ngajak ngobrol anaknya, toto anaknya udah pergi, banyak alasan. Mungkin itu tips dari saya. Yang kita secara awam tuh yang paling ketara banget tuh itu tadi harga ya Pak ya. Kalau misalnya harganya udah
3 juta, 4 juta, wah itu bisa dipastikan ya Pak ya? Iya. Oke, baiklah. Nah, semua pertanyaan sudah kita jawab nih, Mbak Ira, Pak Hisar ya. Sebelum diakhiri, mungkin ada closing statement yang ingin disampaikan untuk pendengar dan juga pemirsa RRI, Pak. Saya silakan, ladies first ya Pak ya, Mbak Ira silakan. Ladies first. Oke, terima kasih Mbak Tata, Bapak. Oke, vape itu bukan sekedar rokok elektrik lagi ya, tetapi telah dimanfaatkan sebagai alat komunikasi narkotika. Inilah yang membuat kejahatan narkoba di Sumsel semakin sulit dikendalikan dan layak disebut darurat, Mbak. Kayak gitu. Itu saja? Iya. Baik, Pak Hisar silakan Pak. Pengedar narkoba itu selalu berinovasi, motivasi mereka cuma ekonomi. Jadi mereka tidak penting hancurnya generasi, hancurnya masa depan seseorang, anak-anak kita, mereka nggak peduli. Yang penting mereka mendapatkan keuntungan. Dan bandar narkoba ini selalu memuktahirkan caranya. Kalau kita lihat, ini yang tadi saya bilang etomidat itu adalah keturunan dari ketamin, dan itu bagian dari NPS. NPS itu Neo Psychoactive Substance, atau kalau terjemahnya narkotika jenis baru lah. Di hukum kita itu kalau satu senyawa baru narkotika belum masuk di daftar narkotika, kita nggak bisa tangkap. Makanya etomidat ini sudah kita usulkan ke Menteri Kesehatan itu sampai 4 tahun yang lalu, baru kemarin disetujui. Bukan BNN, bukan polisi yang menentukan dia masuk narkoba atau tidak, Kemenkes yang punya wewenang itu. Setelah ditetapkan masuk narkoba, baru kita melakukan penegakan hukum. Untuk itu, karena itu banyak orang berpendapat hukum itu selalu terlambat dengan fenomena. Menyikapi hal tersebut, saya bisa menyampaikan kepada orang tua dan generasi muda, hati-hati bahwa kadang-kadang hukum itu terlambat bekerja sebelum meresponi dari fenomena yang ada. Sikapi ini, ambil keputusan yang tepat untuk hidup kita, tentukan cita-cita kita, lalu fokus dengan cita-cita, lalu dalam setiap pengambilan keputusan, pikirkan apakah yang saya lakukan ini bisa mendukung saya mencapai cita-cita itu atau mengganggu cita-cita saya. Kalau misalnya ini mengganggu saya mencapai apa yang saya inginkan, buang jauh-jauh, jangan lakukan itu. Kemudian orang tua zaman sekarang tidak boleh meng-copy paste orang tua kita mendidik kita, karena situasinya sudah sangat berbeda. Orang tua zaman sekarang punya tantangan yang lebih berat daripada orang tua kita waktu membesarkan kita. Semua situasi dan informasi yang masuk ke pikiran anak kita itu bisa mempengaruhi cara dia berpikir. Jangan cari gampang, jangan sampai anak kita otopilot bertumbuh tanpa bimbingan kita. Bapak, Ibu harus jadi hero nomor 1 bagi anak-anaknya. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak kedua narasumber, Kepala BNN Provinsi Sumatera Selatan, Brigjen Pol Hisar Sialagan SIK. Terima kasih Pak, waktunya bersama RRI Pro 1 Palembang. Sekali berbagi informasi. Mbak Ira, psikolog klinis kita, Mbak Rian Irana Purwa. Terima kasih banyak juga waktunya Mbak. Oke, terima kasih Mbak. Insya Allah mudah-mudahan akan ada pembahasan yang lainnya juga yang akan kita bahas ya Pak ya. Baik Mbak. Karena ya narkoba gitu ya sangat meresahkan, dan juga apalagi kalau misalnya kita membaca dan mendengar Sumsel darurat narkoba itu ya gimana gitu ya Pak ya, sudah disampaikan di awal tadi bahwa ini sangat membahayakan. Terima kasih banyak, selamat melanjutkan aktivitas kembali, selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga untuk Anda pendengar yang sudah bergabung bersama kami melalui WhatsApp, telepon, dan juga media sosial kami, aplikasi RRI Digital. Kami masih akan terus menemani Anda di sepanjang Palembang pagi ini. Tetaplah bersama kami di Pro 1 Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Palembang Menyapa.